Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dewangga, NIM A11 2017 10159. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital lanjut atau PCDL. Di sini saya membuat klasifikasi spesies atau jenis monyet menggunakan KNN dengan ekstraksi fitur GLCM. Ini bisa dilihat di sini sudah ada dataset monyetnya atau bisa disebut data training yang ini, dan juga nanti ada data uji. Dataset ini saya dapatkan dari Kaggle, yaitu dataset mengenai spesies monyet. Langsung saja kita lihat di codingnya. Oke. Yang pertama, kita buka dulu citranya ini. Di sini saya menyimpannya di folder ini. Kita tinggal kopas. Di sini nanti data citranya. Yang kemudian kita kelaskan citra tersebut, terutama ini baru citra latihnya, karena ini kita masih proses pengujian. Nah, di sini sudah saya bedakan menjadi 3 kelas untuk citra latih. Yang pertama M1, M2, dan M3. Tiap kelas citra berisi 20 item atau 20 foto mengenai spesies monyet. Ini 20 juga, citra kelas ketiga juga 20 foto. Kemudian kita baca sejumlah kelas, baca jumlah kelas. Nah, kita baca dari 1 hingga jumlah kelas yang ada. Kita baca kelas citra tadi atau seluruh citra. Nah, ini untuk membaca image atau citranya, karena di sini di pengujian saya nama citranya ini kan berbeda-beda dan tidak urut. Ini acak namanya, saya ngambil dari dataset udah kayak gini. Karena ini namanya beda-beda, daripada harus ngurutin semuanya, bisa juga kita ngambil dari directory. Kita pakai formatnya saja. Jadi kita pakai format JPG untuk mengambil fotonya. Jadi dia akan mengambil seluruh foto yang format JPG. Nah, karena ini datasetnya semuanya JPG, jadi bisa kebaca. Tidak usah nulis nama file satu-satu. Kita baca data citra yang tadi, ya, dimasukkan ke jumlah data. Kemudian dari data tersebut dibaca namanya, nama citra tadi, dia masukkan ke nama file ini. Nah, karena di sini saya pakainya GLCM atau Gray Level Cooccurrence Matrix, jadi karena GLCM itu hanya bekerja pada 2 dimensi, citra 2 dimensi, jadi nggak bisa untuk membaca langsung citra-citra seperti ini, karena ini formatnya RGB, red, green, blue atau RGB. Jadi perlu kita konversi dulu. Kita baca nama file yang tadi udah ada, kita konversi ke red, green, blue to gray. Selanjutnya kita simpan ke citra latih. Lalu karena di sini saya citra latihnya ukurannya beda-beda, misal ini 500 x 367, yang ini 1024. Nah, ini kan terlalu besar, dan ini semua citranya kan ukurannya beda-beda. Kita resize dulu citra latih tadi menggunakan image resize. Kita ubah menjadi 300 x 400. Nah, kemudian setelah itu baru bisa kita lakukan ekstraksi fitur GLCM. Untuk GLCM kita lakukan dari image yang sudah di resize. Kita lakukan
Greco-matrix. Nah, Greco-matrix ini fungsinya untuk membentuk matriks GLCM. Lalu kita lakukan Greco-props. Greco-props ini untuk mendapatkan keempat fiturnya. Nah, nanti hasilnya ini berupa struct yang akan disimpan ke fitur latih. Ini fitur latih ini nanti untuk menghasilkan kontras, correlation, energy, homogeneity ini. Nah, sebelumnya kita lakukan dulu increment-nya ini. Increment dari jumlah data. Kita masukkan ke variabel latih. Biar lebih gampang saja. Nah, ini nanti ini sebagai baris. Ini kolom 1. Kolom 1 itu nanti membuat fitur latih kontras. Baris, kolom kedua nanti memuat correlation. Begitupun selanjutnya. Kalau ini untuk menentukan fungsi kelas ini untuk menentukan dia yang tadi udah kita latih ini, kita latih dia masuknya ke kelas berapa. Kelas berapa gitu. Misal kelas M1 ataupun kelas M2 atau kelas M3 dengan cara melakukan ini increment terhadap jumlah data yang dibaca dalam perulangan. Kita run dulu. Untuk mengetahui fitur metriknya. Nah, ini kan harusnya udah ada di sini. Ini kan tadi kesimpannya ke fitur metrik. Ini bisa dibuka di sini. Lemot. Waduh, lemot. Nah, ini fitur metrik ada 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya ini kan ini kontras, ini nilai correlation, ini nilai energi, ini nilai homogeneity dari fitur-fitur metrik di citra latih. Ini ada sebanyak 60 karena tadi citra latihnya ini tiap kelas bernilai 20 foto, 20 foto, 20 foto. Kita foto. Kecilkan dulu. Nah, selanjutnya di proses testing atau pengujian. Testing pengujian ini kita membangun model klasifik KNN. Di sini KNN method saya menggunakan exhaustive dan untuk distance saya menggunakan Minkowski. Ini untuk model klasifik KNN dapat dilihat di help saja langsung classification KNN. Nah, ini classification KNN menggunakan fits KNN. Nah, ini properties-nya. Di sini saya properties-nya pakai distance-nya tadi Minkowski, NS method atau nearest neighbor search methodnya pakai exhaustive. Ini untuk penulisannya seperti ini. Model sama dengan fits KNN. Kita ambil fitur metrik dari yang tadi sudah didapatkan. Kelas juga sudah didapatkan. Kelas ini diberi petik ini. Karena kelas yang tadi sudah didapatkan ini bernilai baris. Jadi harus ditranspose dahulu. Kemudian kita NS method exhaustive, distance-nya Minkowski dengan standardize 1. Misal selain kita nggak mau pakai Minkowski, kita bisa juga pakai CityBlock, Chebyshev, atau cosinus. Ini juga bisa dipakai. Nah, kalau ini untuk penjelasan kenapa pakai Minkowski distance, the default exponent is 2. Nah, ini ada penjelasannya lengkap di sini Minkowski. Oke, untuk pengujian kita buka dulu folder ujinya di mana. Ini saya di sini folder uji. Ini di sini folder uji juga sudah saya kelas-kelaskan. Ini udah kelas M1, M2, dan M3. Tiap kelas berisi 2 foto citra uji. Tentu ini citra uji berbeda dengan citra yang tadi training, karena citra uji atau testing tidak boleh sama dengan citra training.
Untuk prosesnya masih sama seperti tadi, masukkan ke kelas citra, baca directory foto, masih sama. Nah, ini masih juga di RGB to gray karena di sini menggunakan GLCM yang dimana harus 2 dimensi. Juga masih di image resize. Dilakukan image resize maksudnya karena foto di uji juga berbeda ukurannya. Ini hampir sama seperti tadi. Dari image yang sudah di resize, kita lakukan grayometric untuk mendapatkan matrix GLCM. Kita lakukan grayoprop untuk mendapatkan keempat fiturnya. Hasilnya yang nanti berupa struct kita simpan ke fitur uji. Nah, ini increment terhadap jumlah data yang dibaca dalam perulangan saya masukkan ke K biar gampang. Kalau tadi kan namanya latih. Fitur uji yang ini digunakan untuk mendapatkan nilai kontras, correlation, and decision homogeneity. Masih sama seperti tadi. Nah, ini untuk klasifikasi. Ini melakukan model prediksi. Ini sebagai prediksi dari model KNN yang tadi sudah dibuat. Model dari mana tadi? MDL. Nah, ini dari model ini. Kita pakainya mdl.predict dari uji. Karena yang akan diprediksi dari citra uji. Semisal nanti klasifikasi sama dengan nilai target, misal klasifikasi sama dengan target, hasilnya adalah benar. Jadi misalnya uji nanti foto monyetnya ini uji sama dengan foto training, nah itu berarti hasilnya benar. Kalau enggak, hasilnya salah. Dilakukan begitu sampai perulangan selesai. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini menu CM atau Confusion Metric. Ini digunakan untuk tingkat akurasi, di mana nanti akurasi akan dihitung pada garis yang diagonal. Ini saya langsung lihat run aja. Di sini terlihat akurasi masih 0,5 atau 50%. Oh iya, ini akurasi ini jika sempurna akan bernilai 1 karena akurasi maksimal bernilai 1 atau 100%. Kenapa ini bernilai 0,5 dan tidak sempurna? Bisa lihat di sini di ujinya. Ada kesalahan di nih misalnya. Dia diuji targetnya masuk ke kelas 1 atau M1, tapi hasilnya malah masuk ke kelas 3. Jadi ini kan salah. Dan juga ini masih ada uji harusnya masuk ke kelas 2, targetnya dia masuk ke kelas 3. Ini kan salah. Ini juga masih salah. Harusnya target kelas 3 masuk ke kelas 2. Karena GLCM ini menghitung probabilitas hubungan kedekatan antara 2 pixel yang bekerja pada jarak dan sudut tertentu, ini GLCM juga bisa kita tambahi berikan sudut dan jaraknya atau bisa disebut offset. Ini ada coba di help GLCM. Nah, ini specify offset used in GLCM. Nah, ini kita lakukan offset. Nah, ini untuk membacanya seperti ini karena ada 4 sudut, yaitu sudut 0, sudut 45 derajat, sudut 90, dan sudut 135 derajat. Misal ini kan berarti sudut 0 derajat dengan jarak 1. Ini 0 ini 45 derajat dengan jarak 1. Ini 90 derajat dengan jarak 2. Ini 135 derajat jarak 1. Maaf, yang sini maksudnya 1 semua. Yang ini jarak 1, ini jarak 1, ini jarak 1, jarak 1. Nah, ya untuk ya di samping titik koma ini sudut 0 derajat dengan jarak 2. Ini sudut 45 derajat jarak 2. Ini juga 90 derajat jarak 2. Ini 135 jarak 2. Ini nanti yang ini semakin ke sini jaraknya semakin bertambah, jarak 3, jarak 4.
Coba kita pakai sudut 45 aja ya, 45 derajat secara jarak 1, min 1, 1. Kita lakukan offset di sebelum lakukan GLCM, berarti ini pakainya di sini. Koma, kasih titik, offset. Ini tadi offset yang saya ambil min 1 dan 1. Ini di sudut 45 dengan jarak 1, min 1, maaf, seperti ini, min 1 dan 1. Juga jangan lupa di atasnya di training juga kita kasih. Coba kita run apakah hasilnya berubah. Nah, ini hasilnya kan sudah lebih bagus nih. Dari tadi yang akurasi 0,5, sekarang 0,8 juga sudah bertambah, jadi akurasinya lebih bagus. Ini yang tadinya belum sempurna, ini kan udah lumayan. Hanya salah di satu pengujian yang harusnya targetnya kelas 2, dia masuk ke kelas 3. Ini karena ini belum sempurna, juga kita sempurnakan lagi, bisa. Misal pakai sudut yang lain. Nih 90 jarak 1 atau sudut min 1,0. Min 1 dan 0. Min 1, 0. Oh, ternyata masih sama saja. Karena ini masih sama saja, coba kita ubah dari nilai KNN-nya dengan cara menambah K. Karena KNN kan K nearest neighbor, bisa kita ubah dari nilai K. Mana KNN? Nah, ini KNN di sini. Kita ubah KNN. Ya. Classification KNN. Nah, ini nilai neighbor atau nilai positive integer value, number of nearest neighbor, arti KNN-nya, arti num neighbor. Bisa kita ubah caranya seperti ini. Nah, neighbor. Biasa petik 2, 6 neighbor. Dua tuh enggak gini. Masih error invalid. Oh, ini harusnya seperti ini. Coba. Nah, nih akurasi sudah sempurna atau akurasi 1. Ini artinya akurasi 100% sempurna. Coba kita lihat. Nah, di sini di pengujian sudah terlihat hasilnya benar. Target 1 kelas 1 maupun 2 kelas 2 dan di target 3 kelas 3, di mana pada confusion metric menunjukkan garis yang diagonal. Ini diagonal. Ini diagonal, maka dia akan menghasilkan akurasi 1. Jadi pada uji
uji yang tadi ini sesuai dengan training pada yang ini. Uji pada M2 sesuai dengan M2, begitupun pada M3. Nah, ini untuk label monyetnya. M1 itu nama latinnya ini nama yang common name. Jadi tadi ada 20 train image dan 2 validation image. Tiap kelas-kelasnya ini nama-namanya. Oke, sekian saja penjelasan mengenai tugas akhir PTDL, yaitu mengenai klasifikasi jenis atau spesies monyet menggunakan KNN dengan ekstraksi fitur GLCM dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman agar video pembelajaran ini masih berguna bagi yang lain.